Baik, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Rohil dan teman-teman. Perkenalkan, saya Antonius Garis Krisombo dengan NIM 1519623019 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi Angkatan 2023 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil proyek tugas eksplorasi IoT di Walkme dan juga integrasinya dengan platform cloud dan aplikasi Blink. Nah, untuk proyek saya sebelumnya adalah prototipe sistem mitigasi kebakaran gedung dan fokusnya pada video kali ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sistem tersebut sekarang dapat dimonitor dan dikontrol secara real time dari jarak jauh menggunakan Blink. Nah, baik, kita mulai dengan arsitektur sistem. Seperti yang terlihat pada diagram ini, arsitektur kita terbagi menjadi tiga komponen utama. Di sisi kanan kita punya perangkat IoT. Ini adalah simulator waktu yang menjalankan ESP32 lengkap dengan sensor-sensor seperti suhu, gas, dan juga aktuator seperti buzzer dan juga LED. Lalu di tengah ada platform yaitu Blink Cloud yang bertindak sebagai server atau jembatan yang menghubungkan perangkat kita ke aplikasi. Lalu di sisi kiri ada aplikasi. Di sini maksudnya adalah Blink Dashboard, yang mana adalah antarmuka yang digunakan untuk memonitor data dan juga mengirim perintah. Untuk alurnya sendiri ada dua. Pertama, Walkway mengirim data sensor ke Blink Cloud. Lalu kedua, menampilkannya di dashboard. Lalu ketiga, kita bisa mengirim perintah seperti tombol silent dalam project saya ini dari dashboard. Yang keempat, diteruskan oleh cloud kembali ke Walkway untuk dieksekusi. Nah, sekarang mari kita lihat implementasinya di uh, Walkway. Di sini saya tidak akan menjelaskan baris per baris, tapi saya akan menyoroti beberapa konsep-konsep utamanya. Yang pertama ini mengenai konektivitas. Di sini kita mendefinisikan kredensial Blink-nya seperti Blink Template ID, Blink Template Name, dan juga Blink Authentication Token. Yang mana ini adalah kunci untuk yang mengizinkan ESP32 ini terhubung ke template yang benar di Blink Cloud. Lalu yang kedua adalah logika keputusan, yang mana adalah inti dari algoritma saya. Hmm, Program utama di void loop ini secara konstan memeriksa variabel jumlah pemicunya berdasarkan jumlah sensor yang terpicu, misalnya 0 atau tidak ada, atau 1, 2, maupun 3. Yang mana sistem akan memanggil fungsi yang berbeda-beda tergantung dari statusnya, apakah itu aman, peringatan, waspada, ataupun bahaya. Lalu yang ketiga, mengenai pengiriman data di dalam setiap fungsi status seperti misalnya status peringatan. Misalnya eh, selain dari menyalakan LED dan juga buzzer, kita juga mengirim data ke Blink Cloud menggunakan perintah Blink Virtual Write. Kita akan mengirim data ke virtual pin 1 atau V1, kemudian V2, V3, dan juga status teks ke virtual pin 4. Lalu yang keempat adalah kontrol dua arah. Ini adalah fungsi handler di sini blink right virtual pin 5. Fungsi ini hanya akan berjalan ketika kita menekan tombol di virtual pin 5-nya di aplikasi blinknya dan saat ditekan itu akan
mengubah variabel alarm dibisukan menjadi true. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan demonstrasi. Saya akan lakukan di VS Code karena di website Kokunya tadi saya coba servernya sedang penuh. Jadi saya coba di VS Code saja. Kita coba mulai. Oke, di sini kita set dulu ke kondisi normalnya. Di sini lampu LED-nya sudah ke warna hijau. Jika kita lihat di sini, sudah sama. Di sini menunjukkan 31 derajat dan juga humidity-nya 53 sama 5. Tugasnya juga sama, layar OLED-nya juga sama. Dengan begini berarti kita bisa lihat perangkat kita sudah terdeteksi online dan juga status di Blinknya juga sudah aman. Kita bisa mulai dengan skenario pertama, yaitu ketika ada satu pemicu yang muncul dan akan eh, memunculkan status peringatan. Kita misalkan jika suhunya naik lebih dari 50 derajat Celcius, kita tunggu. Oke, dan juga kita lihat LED-nya berpindah dari hijau ke oranye, dan juga buzzernya ini kedip ya. Oh, buzzernya berbunyi pelan, LED-nya berkedip. Lalu di layar OLED ini menunjukkan status peringatan, pemicunya juga beritahu bahwa adalah suhu. Blink, oh ternyata suhunya juga naik, bautnya juga semua naik, status sistemnya juga munculkan peringatan sama. Ya, skenario satu berhasil, kita coba lakukan skenario kedua dengan kelembapan di bawah 20%. Apa yang akan terjadi? Oke, LED-nya berkedip di warna merah. Buzzernya juga semakin cepat. Lalu layar OLED-nya juga memunculkan status waspada, suhu kering. Di dashboard Blinknya juga sama, memunculkan data sensor, suhu kelembapan, gas, status sistemnya juga waspada sama. Kita coba skenario ketiga, di mana 3 pemicu. Apa yang akan terjadi? Oke, LED merahnya bukan lagi berkedip tapi menyala terus dan buzzernya berbunyi lebih cepat ya. Layar OLED-nya juga menunjukkan status bahaya. Pemicunya ada 3, gas, suhu, dan kelembapan yang kering. Di blinknya gauge level gasnya juga meningkat. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba uji kontrol dua arahnya ya. Kita akan klik tombol silent dari aplikasi blinknya untuk kontrol jarak jauh. Kita coba. Oke, dan yang terjadi adalah buzzernya sudah berhenti, tapi LED merahnya masih menyala karena memang bahayanya masih ada. Bautnya tidak ada yang berubah, hanya status sistemnya yang ditambahkan tulisan silent. Di layar OLED-nya juga silent, maka kontrol jarak jauhnya berhasil. Kita coba kembalikan dulu ke situasi aman dulu ya. Kondisi aman untuk melihat apakah sistemnya mereset kembali setelah eh, kita klik silent. Lalu kita coba misalnya kelembapan di bawah 20%, apa yang terjadi?
Oke, lidinya kembali menyala di oranye, berkedip, dan buzzernya berbunyi pelan-pelan. Ini artinya sistemnya mereset kembali tadi setelah kita klik silent dan kembali ke status aman sehingga kita bisa mengulang kembali dan melakukan skenario yang lain lagi tanpa ada sistem yang selesai. Jika kita klik silent lagi, kita coba. Oke, sama juga ya. Dia akan menampilkan status silent. Kita kembalikan ke normal. Oke, baik. Demikian saja demonstrasi project dari saya. Kita telah membuktikan bahwa sistem mitigasi kebakaran di Wokwi ini dapat diintegrasikan penuh dengan Blink untuk monitoring sensor dan juga kontrol aktuator secara real time, secara jarak jauh juga melalui aplikasi Blink. Terima kasih atas perhatian dari Bro Hill dan juga teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.